Ustadz Haji Abul Irbad Supriyano. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Nurut Tauhid Bulukumba. Beliau akan membagi-bagikan hadiah, tapi setelah nanti ceramah. Akan tapi engkau hadiah untuk orang pertama sebelum ceramah Ustaz Syekh. Jadi dia mulai malah hadiah pertama ada peni. Dia mulai malah hadiah pertama ada peni. Yang mau ambil hadiah pertama silakan mendekat. Silakan ibu mendekat sini. Yang mau ambil hadiah pertama akan ada diberi pertanyaan. Yang mau ambil hadiah yang pertama silakan, yang mau bertanya silakan mendekat. Ya. Yang mau hadiah, jadi ada hadiah yang pertama ada peni. Engkau hadiahnya berupa ini minyak, bola, Al-Quran, lipa dan lain sebagainya. Jadi malah hadiah yang paling pertama ada peni. Engkau mati pertanyaan ya laki. Ya meloe malah hadiah. Ya meloe malah hadiah gratis ada peni untuk yang kepada pengunjung pasar Cabenge. Kami dari Rumah Belajar Al-Muhajirin ingin berbagi hadiah. Jadi yang pertama itu kami akan memberikan hadiah pertama yang bisa menjawab pertanyaan. Kami akan berikan hadiah. Pertanyaan pertama, kalau ditahu jawabannya yang kata nganta. Pertanyaan pertama, sebutkan rukun Islam ada berapa? Siapa yang tahu itu yang kami tangan tak? Dikasih ke hadiah. Yang kami tangan tak? Jadi pertanyaannya sebutkan rukun Islam. Jadi yang bisa menjawab dikasih hadiah. Ayo Pak, kita harus tahu jawabannya. Ini kamera. Oke, bagi-bagi hadiah. Siapa yang tahu rukun Islam ada berapa? Pada pengunjung pasar Cabenge, kami kesini untuk berbagi hadiah. Yang ingin mendapatkan hadiah silakan merapat. Kami akan berikan pertanyaan, yaitu sebutkan rukun Islam ada berapa. Ya jawab pertama, itu hadiah laki. Ini hadiah anak tersedia. Tinggal menjawab pertanyaan saja. Pertanyaannya sebutkan rukun Islam. Yang bisa menjawab silakan merapat. Kami akan kasih hadiah. Ini siapa yang bisa jawab? Silakan sini. Siapa yang tahu rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Siapa? Ini yang kami tangan dari sini Miki. Dikasih ke hadiah. Siapa yang tahu rukun Islam ada berapa? Jangan bikin malu-malu Pak. Sini Miki. Bisa Pak? Sini Pak. Ini Ki. Itu ibu-ibu, silakan ibu-ibu. Ibu, rukun Islam ada berapa? Disebut kami. Kami ke malu-malu. Ya. Biar meditasi, sebut kami saja. Sembako. Itu komiknya. Biar meditasi, biar.
Sebut kami saja, apa rukun Islam? Tadi dekat-dekat mic saya. Sampai dekat-dekat ngerti. Saya juga banyak sarung harusnya dapur orang saya sekarang sembako bagus itu. Ya, bukan ya. Dekat klinik tahu tadi ini ngerti orang. Rukun Islam, rukun Islam. Ya. Yang pertama. Ya, yang kedua. Biar tidak berurutan kali, biar tidak berurutan. Apa lagi? Kedua. Ya, baru dua. Apa lagi? Biar tidak berulang, seperti ini aja. Ada 5, sudah 3 nih. 3 bini. Ya, 3 nih, 2 nih. Mendirikan sholat. Tidak dekat mic kasih pada dengar ya. Ya, jumpa satu lagi. Satu deh. Ayo kira-kira. Ya. Jangan, ini 4 nih lah, biar nih kasih dia hadiah. Zakat itu yang tadi. Ya, bersahadat, mendirikan sholat, ketiga zakat. Iya, betul. Ya, kita kasih lagi pertanyaan. Pertanyaan kedua, sebutkan rukun iman. Yang bisa jawab dapat hadiah. Maju ke sini, Bu, karena tidak sampai mic-nya di situ. Ya, kamu hadiah nama ini, Bu. Supaya dengar orang apa jawabannya, Bu. Apa tadi pertanyaannya? Rukun iman. Rukun iman ada berapa? Tadi rukun Islam. Iya, rukun iman, iya. Silakan Ibu, maju silakan. Iman ada 6. Iman kepada satu, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah. Masya Allah. Kasih hadiah. Masya Allah. Ini ada sembako yang bagus sekali. Ya, jadi yang mau dapat Apa lagi yang mau dapat hadiah? Silakan merapat menyimak nanti setelah penyampaian dari Ustaz. Akan diberikan pertanyaan yang bisa menjawab pertanyaan akan dikasih hadiah gratis, dikasih juga saja. Dan bisa juga bertanya, yang bertanya juga dikasih hadiah gratis, tidak ada bayar biaya. Kami kesini hanya untuk bagi-bagi hadiah. Jadi malah hadiah ada pen. Silakan upload. Jadi pertanyaan untuk hadiah yang ketiga. Bagi yang mau mendapatkan hadiah silakan merapat. Akan diberikan pertanyaan dan yang bisa menjawab akan diberikan hadiah. Pertanyaan ketiga apa?
Oh iya, siapa yang bisa menjawab? Ini pertanyaan mudah sekali. Berapa Ki? Iya, dekat Ki. Nanti dibagikan hadiah ini. Ya, pertanyaannya sangat gampang. Jadi pertanyaannya, apa ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Surah ayat yang paling agung. Ayat. Ya. Dia mesti dibaca ini, setiap hari dibaca. Satu ayat saja yang paling agung dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Fatihah ayatnya. Ya. Masya Allah. Betul. Ya. Ya. Iya, siapa lagi yang mau dapat hadiah? Kado, ada pergi naik. Ya, merabaki. Kita akan berbagi hadiah setelah kita mendengar tausiah dari ustaz kita, Ustaz Abu Ubaid Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren Nurul Tauhid Bulukumba. Jadi kami datang kemari untuk berbagi kebahagiaan atau berbagi lagi hadiah kepada seluruh pengunjung pasar Sabdenge Keteng. Hadiahnya masih banyak ya? Iya, masih banyak hadiahnya. Iya, merapat. Jadi pertanyaannya, sebentar kita simak dari uraian beliau, maksudnya ceramah beliau. Di situ kita dapat menyimak pertanyaan yang jawaban dari pertanyaan yang sebentar akan kita ajukan kepada seluruh pengunjung pasar. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita persilakan untuk mengisi. Ya, Tiga pertanyaan bisa curhat, bertanya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengunjung pasar yang semoga dirahmati oleh Allah, diberkahi aktivitasnya, jual belinya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari berbagai macam kejelekan di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak dan ibu pasar, jangan lupa kita berdoa ketika masuk pasar. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
yuhyi wa yumiit biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa masuk pas supaya kita dijaga dari berbagai kejelekan di dalam pasar, dan aktivitas kita di dalam pasar senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para pengunjung pasar, sekali lagi kami ingin mengulangi bahwa kami datang di sini bukan untuk jualan, bukan untuk bisnis semata. Kami datang untuk berbagi kebahagiaan, berbagi-bagi hadiah, dan berbagi ilmu agama. Ya, dan berbagi ilmu agama. Kami datang untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya tauhid. Ya, tentang pentingnya tauhid. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Allah menciptakan manusia dan jin itu dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini adalah semata untuk beribadah kepadanya. Semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seluruh aktivitas kita di muka bumi ini itu kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk aktivitas kita di pasar. Termasuk aktivitas kita di pasar ini, jual beli, hendaknya kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, Allah ciptakan kita di muka bumi ini semata untuk beribadah, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, mengutus para rasul. Inti dakwah mereka adalah memerintahkan kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Mereka memerintahkan kepada umatnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ubudullah wajtanibut taghut. Beribadah kalian hanya kepada Allah dan jauhi taghut, jauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul mendakwakan agar manusia, agar kaumnya mentauhidkan Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menurunkan kitab-kitab dari langit, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada rasul-rasulnya. Allah turunkan kitab Taurat, Allah turunkan Injil, Allah turunkan Al-Quran. Semua intinya adalah mendakwakan kepada tauhid, mengajak kepada tauhid. Bagaimana umat manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang nabi pun sebelum wahai Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali saya, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Maka pada para nabi dan rasul, inti risalah mereka adalah bagaimana mereka mendakwakan tauhid umat manusia, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh sesembahan selain Allah. Jadi para nabi dan rasul diberikan kitab-kitab yang intinya adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kenapa demikian? Kenapa para nabi dan rasul inti dakwanya adalah tauhid? Seluruh kitab isinya intinya adalah tauhid. Karena jamaah sekalian, tauhid adalah satu-satunya pintunya, salah satu-satunya kuncinya surga. Tidak ada jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mentauhidkan Allah. Tidak ada jalan untuk masuk ke dalam surga Allah kecuali dengan mentauhidkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah haramkan baginya masuk ke dalam surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Maka jalan untuk masuk ke dalam surga adalah selamat dari berbagai bentuk kesyirikan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meninggal di atas tauhid, jaminannya adalah surga. Namun siapa yang meninggal di atas kesyirikan, maka tidak ada jalan menuju surga, tempat kembalinya adalah neraka. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan di dalam hadisnya, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengetahui, dia mengilmui bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, pasti dia masuk ke dalam surga. Iya. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Siapa yang meninggal dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak melakukan kesyirikan, pasti dia masuk ke dalam surga. Dan siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Ya dan billah. Maka kami datang dari Bulukumba untuk mendakwakan dakwah ini, melanjutkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kepada para masyarakat untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada jalan menuju surga Allah kecuali dengan tauhid. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa dosa yang terbesar di muka bumi ini, kejahatan yang paling jahat adalah kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Kesyirikan, menduakan Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, kemudian kita menduakannya. Kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada selain Allah. Kita takut kepada selain Allah. Kita bertawakal kepada selain Allah. Maka ini adalah kedzaliman. Ini adalah kejahatan yang terjahat, kedzaliman yang terbesar di muka bumi. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang terbesar di muka bumi jamaah sekalian. Oleh karenanya kami ingin mengingatkan akan hal ini. Kesyirikan menghapuskan seluruh ibadah kita. Sekalipun kita sudah berhaji, sekalipun kita sudah berumrah berulang kali, sudah bersedekah, kita puasa, kita sholat, namun ketika kita menyekutukan Allah, kita melakukan kesyirikan, kita minta apa-apa yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, kita minta kepada selain Allah, maka seluruh amalan kita terhapus. Kita memberikan rasa takut, kita memberikan rasa takut melebihi rasa takut kita kepada Allah. Takut kita kepada makhluk melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bentuk kesyirikan yang akan menghapus seluruh amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelum engkau melakukan kesyirikan, maka seluruh amalanmu akan terhapus. Lihat bahaya kesyirikan jamaah sekalian, dosa yang sangat besar. Amalan-amalan yang selama ini kita kerjakan dihapus, hangus, tidak mendapatkan pahala sedikit pun, karena dosa kesyirikan ini menghancurkan seluruh amalan. Bahkan Allah mengingatkan hal ini kepada para nabi. Maka kesyirikan itu tidak memandang bulu. Andai kata para nabi saja terjatuh di dalamnya, maka akan terhapus seluruh amalannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak bentuk kesyirikan yang terjadi di masyarakat. Mereka tahu ataupun mereka tidak tahu. Oleh karenanya kami datang untuk mengingatkan hal ini. Jauhi dosa terbesar ini. Dosa kesyirikan adalah dosa yang paling membinasakan. Dosa kesyirikan adalah dosa yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalan akan terhapus dengannya.
Ya, mudah-mudahan tausiah yang ringkas ini memberikan manfaat kepada para pengunjung pasar. Selebihnya insya Allah kita akan bahas ya di dalam sesi tanya jawab. Ya, dalam sesi tanya jawab akan kita bahas apa itu kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan. Maka kami kembalikan kepada MC. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Ini ya, berbahayanya kesyirikan. Bagaimana kita yang bertanya dulu atau kita lempar dulu? Iya, nanti saya diberikan dulu pertanyaan itu. Iya, saya kasih pertanyaan dulu. Iya. Kepada pengunjung pasar disimak baik-baik deh. Yang bisa menjawab pertanyaannya diangkat tangan akan diberikan hadiah gratis. Ya, jadi pertanyaan saya, apakah dosa yang paling besar? Ya. Apa dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, ada itu. Ada. Iya. Sudah dijawab. Biar sampai di situ. Beliau sudah jawab, biar enggak apa-apa. Kedengaran. Ya, jadi jawabannya sudah benar. Jawabannya sudah benar. Beliau mengatakan dosa yang paling besar, dosa yang paling Allah benci adalah dosa kesyirikan. Ya, dosa kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang merupakan khususan untuk Allah. Kasih beliau hadiah. Sudah kasih hadiah? Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa memberikan satu contoh, ya, satu contoh perbuatan kesyirikan yang banyak terjadi di masyarakat? Ini nih. Yang dekat dulu, baru yang jauh. Baca doa katanya Ustaz. Oh, mau baca-baca nih? Mau baca-baca? Mau baca doa. Ini mau baca doa di mana ini dulu? Di? Oh, yang baca-baca Ustaz, yang biasa kayak ada baki-bakinya itu Ustaz. Ada tokonya. Oh, yang begitu. Oh, yang biasa Ustaz, yang ada bakinya, ada pisangnya. Jadi apakah membaca doa, ya, baca-baca yang di dalamnya ada nampang, ya, berisi songkolo, pisang, apa gini termasuk kesyirikan? Ya, tergantung, ya, tergantung apa yang dia baca. Ketika di dalam membaca doa tersebut dia meminta kepada selain Allah, maka ini syirik besar. Ya, ini syirik besar. Namun kalau dia melakukan hal tersebut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ya keyakinannya adalah ini sebagai bentuk tolak bala. Ya, sebagai bentuk tolak bala. Sebagai bentuk tolak bala. Nah, doanya minta kepada Allah. Minta kepada Allah, tapi tujuannya adalah tolak bala. Maka ini bukan kesyirikan, tapi dia termasuk hal yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau berdoa itu tidak disyariatkan ada makanan di depan, tapi doa menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke makanan. Iya, jadi yang benar kalau mau berdoa kepada Allah menghadap kiblat. Iya, berdoa menghadap kiblat. Berarti ritual seperti ini selama dia minta kepada Allah itu bukan kesyirikan, tapi termasuk hal yang tidak dituntunkan. Iya. Dan sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amrina fa huwa raddun."
Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada tuntunan kami di atasnya, maka akan tertolak amalan tersebut, ya tidak diterima. Nah, jadi dia masuk bukan dalam kategori kesyirikan kalau berdoanya kepada Allah, ya, doa keselamatan. Tapi dia masuk dalam perkara apa? Hal yang tidak disyariatkan, ya, hal yang tidak dituntunkan. Yang dituntunkan adalah berdoa kepada Allah menghadap kiblat, dan paling afdalnya kalau kita langsung berdoa, ya, ud'uni astajib lakum. Kasih beliau hadiah. Baik, kita masuk lagi, kita makan. Diberikan lagi pertanyaan atau kita yang bertanya? Ya, silakan bebas. Oke, kami berikan pertanyaan kepada pengirim pasar yang bisa menjawabnya. Yang pertama, sebutkan contoh-contoh kesyirikan yang terjadi di masyarakat. Contoh-contohnya kesyirikan yang biasanya terjadi di masyarakat apa? Ada yang tahu, coba? Yang kami tanyakan apa? Contoh-contoh kesyirikan yang terjadi di masyarakat. Ayo Pak. Ya. Beda kita agar kecamatan. Ada di kecamatan, kecamatan. Bina sekarang juga lima tuh ada selalu. Baik jarak jauh, jarak dekat kabur, kita mau belakang kabur. Minta doa di pohon-pohon. Masya Allah. Kasih beliau sarung, kasih sembako. Ya. Jadi jawabannya benar, ya, bahwa termasuk bentuk kesyirikan yang banyak terjadi adalah meminta-minta di pohon-pohon besar, di tempat-tempat yang dikeramatkan. Nah, ini masih banyak. Kalau ada yang sakit, ya, ada yang sakit keluarganya, dia minta di pohon-pohon besar. Nah, di sana dia meminta kesembuhan. Iya, meminta kesembuhan di tempat-tempat, ya, di tempat-tempat keramat, di pohon-pohon besar. Ini adalah salah satu bentuk kesyirikan. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kalian langsung kepada aku, maka akan aku kabulkan. Doa kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan. Karena ini adalah ibadah khusus untuk Allah. Sudah kasih hadiah. Kita kasih lagi kesempatan. Sebutkan contoh-contoh kesyirikan yang biasa terjadi di masyarakat. Siapa yang bisa tahu? Yang kami tangankan, kami malu-malu. Kasih hadiah gratis. Pak, ini kita. Bukan nama Pak, dari mana? Kacamata baca. Saya Fatima Ilham, berasal dari Tepes. Jadi kebanyakan kesyirikan di masyarakat, terutama di kota yang masih kental, yaitu kesyirikan batu-batu seperti melepaskan ayam di tempat-tempat tertentu. Banyak juga di tempat tertentu meminta seperti berdoa, memberikan sesajian. Masya Allah. Di atas. Ya, jadi Masya Allah, jawaban beliau sangat tepat bahwa di antara bentuk kesyirikan yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat adalah melepaskan ayam di tempat-tempat keramat. Kenapa dia melepaskan ayam di situ? Karena dia berkeyakinan bahwa dengan melepaskan ayam di tempat tersebut, dia akan terlindungi dari mahara bahaya atau dia akan mendapat manfaat.
Iya. Sedangkan sudah jelas di dalam agama kita yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika dia melepaskan ayam di tempat tersebut, dia berkeyakinan bahwa jin yang menjaga tempat keramat tersebut tidak akan mengganggunya lagi. Iya. Dan ini adalah bentuk kesyirikan. Iya, bentuk kesyirikan. Kalau ingin meminta perlindungan, maka minta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi katakanlah, sesungguhnya saya berlindung, iya, kepada Tuhannya manusia, Rajanya manusia, penguasanya manusia, Tuhannya manusia, dari kejelekan, iya, min syarril waswasil khannas, dari kejelekan bisikan-bisikan syaitan. Kemudian Allah juga berfirman, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi kita disuruh berlindung kepada Allah, ya, semata. Ya, hanya kepada Allah semata kita disuruh untuk meminta perlindungan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, melepaskan ayam yang meminta di tempat-tempat keramat itu adalah termasuk bentuk kesyirikan karena memberikan sebuah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ini ditinggalkan. Ya, hendaknya ini ditinggalkan. Ya, dikasih hadiah beliau. Kasih lagi sembako, tambah sembako. Ya, Masya Allah. Ya, semoga kokoh di atas tauhid. Ya, semoga senantiasa mendalami ilmu agama. Ya, khususnya tauhid, ya, penting. Kita kasih kesempatan bertanya kita. Iya. Kesempatan yang lain dulu. Kita kasih lagi kesempatan untuk memberikan jawaban. Sebutkan contoh-contoh kesyirikan yang terjadi di masyarakat. Ada di. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Atau yang mau bertanya. Yang mau bertanya, silakan. Yang kali tangan tak? Oh iya, ini Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya memakai jimat-jimat? Masya Allah. Jadi pertanyaan beliau, apa hukum menggunakan jimat-jimat? Ya, ini masih sering kita jumpai. Ada yang diikat di pinggang, ya, ada yang di macam-macam, ada yang dipasang dijadikan kalung, ya, ada yang ditaruh di dompet. Jimat-jimat, apa hukumnya? Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, Inna ruqa wat tamaim wat tiwala tasyirkun. Sesungguhnya ar-ruqa, ya, jampi-jampi, kemudian jimat-jimat, ya, kemudian at-tiwala, sesuatu yang dibuat untuk memisahkan suami dan istri atau membuat cinta, ya, pasangan. Ini semua kata Rasulullah adalah bentuk kesyirikan. Ini adalah bentuk kesyirikan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan diwakilkan kepada sesuatu tersebut. Dan Rasulullah juga bersabda, man ta'allaqa syai'an faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ketika dia menggantungkan jimat-jimat, ya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena jimat-jimat tersebut dia yakini bisa menolak bahaya, bisa mendatangkan manfaat. Sedangkan jimat-jimat ini, jamaah sekalian, adalah benda mati. Itu jimat-jimat
kalau disuruh pindah, dia tidak bisa pindah. Iya, dia tidak bisa bergerak. Jimat-jimat dibikin oleh manusia, kainnya dijahit. Iya, manusia yang memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti dia lemah. Jimat-jimat kalau dibakar, dia tidak bisa untuk memadamkan api yang membakarnya. Lalu kenapa kita bergantung kepada jimat-jimat? Padahal tidak ada hubungan sebab akibat. Sedangkan kaidah di dalam agama kita itu sudah jelas bahwa siapa yang meyakini sesuatu itu adalah sebab, padahal dia bukan sebab, maka itu adalah syirik asgar. Ya, syirik asgar, syirik kecil. Tapi sekecil-kecilnya syirik itu lebih besar dibanding dosa besar. Iya, lebih besar dibanding dosa besar. Dan apabila dia betul-betul meyakini jimat-jimat ini yang kasih rezeki, jimat-jimat ini yang menolongnya, jimat-jimat ini yang mendatangkan manfaat, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik besar. Ini syirik besar. Iya. Allah taala alam besar. Kasih beliau hadiah. Kasih hadiah. Kita kasih kesempatan lagi yang ingin bertanya tentang kesyirikan dan tentang tauhid, tentang agama Islam, silakan diangkat tangan tak. Ingin bertanya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya mempunyai 3 pertanyaan. Pertama, menyangkut pendidikan anak saya. Kedua, menyangkut pekerjaan saya sehari-hari jual kue. Dan ketiga, tentang lingkungan kehidupan saya yang dekat dengan tempat syirik. Pertama, Pak Ustaz, saya tanya bagaimana saya menyikapi. Kan kemarin anak saya mondok di Pondok Gede, Ibnu Abbas Bulukumba. Tapi setelah libur saya dapat kabar kalau tidak mengajar lagi di situ, dan saya berniat pindah ke Nurut Tauhid. Tapi suami saya tidak mengizinkan dengan alasan jauh. Dan bagaimana saya menyikapi sikap suami saya itu. Dan kedua, menyangkut pekerjaan saya sehari-hari yaitu jualan kue. Terkadang saya menerima orderan acara-acara bid'ah. Dan setelah saya tahu, setelah yang punya menelpon, bagaimana kuenya selesai nih, acara yasinan jam sekian. Apakah saya membatalkan sementara ini sudah dipercayakan kepada saya atau bagaimana? Karena saya terima takutnya jatuh ke tolong menolong. Dan yang ketiga, menyangkut lingkungan saya yang tinggal di dekat tempat syirik. Kadang orang yang ingin dia minta tolong, yang pegang kuncinya siapa, minta tolong minta air. Bagaimana cara saya menyikapi sedangkan saya kan tidak melakukan hal tersebut? Terima kasih atas kesempatannya, mohon jawabannya. Bismillah, banyak sekali pertanyaannya ya. Tadi yang pertama bahwa apapun yang berkaitan dengan anak-anak kita, maka itu adalah tanggung jawab dia pertama kali adalah ayahnya, tanggung jawab bapaknya. Iya. Seorang istri itu hanya bisa memberi masukan saja. Mengambil keputusan terakhir adalah ayah. Iya, ayahnya. Jadi saya nasihatkan pada permasalahan pertama yang berkaitan tentang anaknya, itu ya dibicarakan dengan baik-baik dengan suaminya, diberikan pertimbangan dan masukan. Adapun keputusan terakhir tetap kembali kepada ayah. Ya, dia yang bertanggung jawab. Kemudian, ya, masalah yang kedua
Kalau kita menjual kue, niatnya adalah umum, jual kuenya halal, maka kan itu urusan dia. Kita tidak disyariatkan untuk bertanya untuk apa ini, ya. Jadi itu yang bertanggung jawab adalah orangnya. Ya. Adapun kita menjual yang halal ya. Jadi kalau kita menjual barang yang halal di tempat yang halal dengan cara yang halal, maka itu halal. Ya. Kecuali kita memberikan dukungan. Kalau memberikan dukungan dan ta'awun di dalamnya, ya, dia kasih gratis apa dan seterusnya, ini termasuk dalam ta'awun. Ya, baik dalam acara-acara kesyirikan, acara-acara yang tidak disyariatkan, ataupun acara-acara maksiat yang lainnya, maka ya tidak boleh kita ta'awun di dalamnya. Ya, kalau kita ikut tolong menolong. Kemudian yang ketiga, sikap kita kalau tinggal atau berada di sekitaran tempat kesyirikan, maka tidak boleh kita juga ya ikut ta'awun, ikut andil, memberikan bantuan dalam acara ya kesyirikan tersebut. Adapun kalau bukan acara kesyirikan, ya dia murni misalnya karena kehausan dalam keadaan dia berjalan, dia dikasih, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau ya apa yang kita bantukan kepadanya memperkuat ya, dan memperlancar acara kesyirikannya, maka ini tidak boleh. Ya, dikasih nasihat, dikasih masukan, didakwai dengan cara yang hikmah. Iya, dengan cara yang hikmah kita dakwai, kita kasih masukan. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Bakasyalku. Dikasih lagi pertanyaan Pak, atau kita bertanya Pak? Tergantung ke MC. Kita kasih kesempatan lagi karena masih banyak ini hadiah di atas meja ini, masih banyak hadiah. Yang ingin bertanya silakan tentang agama Islam, tentang kesyirikan, tentang tauhid, coba Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya Ustaz, apa hukumnya ketika kita seorang penjual menggunakan pelaris yang biasanya diambil dari katanya itu orang-orang pintar? Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana hukumnya menggunakan pelaris dalam dagangan? Ya, kalau menggunakan pelaris, ya ada hubungan sebab akibat seperti toa. Ini pelaris, ini toa ini, supaya orang dengar boleh saja. Ya, kalau pakai toa seperti ini supaya ada dengar orang supaya laris dagangannya boleh. Tapi kalau yang dimaksud pelaris adalah jimat-jimat, ada ditaruh di bawah jualan, yang dikasih katanya sama orang pintar atau dukun, hakikatnya dibawa jualan atau di dompet atau di mana saja, padahal tidak ada hubungan sebab akibat. Nah, ini yang disebut dengan jimat-jimat. Ya, sama dengan tadi. Ya, termasuk dalam bentuk kesyirikan. Nah, saya ingatkan kepada penduduk pasar, para pedagang, kalau mau berkah usahata, maka kita ikuti tuntunannya Rasulullah SAW. Pertama, kalau kita bangun tidur, ya, kalau kita bangun tidur di waktu pagi, di waktu subuh, ya, di waktu subuh jangan lupa berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik. Ya, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Jadi kita minta rezeki kepada Allah. Ya, kita minta rezeki kepada Allah, rezeki yang baik, rezeki yang berkah. Kemudian selanjutnya,
Kalau ingin berkah usahanya, ingin berkah bisnisnya, niatkan karena Allah semata. Jadi kita pergi ke pasar itu untuk mencari ridho Allah, ingin mencari rezeki yang halal, yang Allah ridhoi, maka akan diberkahi oleh Allah, bahkan bernilai pahala, akan bernilai pahala. Iya, jual-jualan yang dihalalkan, iya, bukan yang diharamkan. Niatnya semata adalah mencari ridha Allah, mencari nafkah yang halal. Kemudian yang ketiga, dalam proses jual beli tidak boleh kibohong, tidak boleh kibohong, tidak boleh palsu. Dia bilang ini asli padahal palsu. Dia katakan, oh ini modalnya sekian ji, padahal sudah 3 kali lipat untungnya. Tidak boleh. Kemudian harus jujur. Kalau ada cacatnya kasih tahu orang, oh ini barangku ada rusaknya, mau kibeli atau tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bai'ani fil khiyar, ya, malam yatafarraqa. In sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima, wa in katama wa kadiba, ya, muhiqa barakatu bai'ihima. Orang yang jual beli, pembeli dan penjual itu masih ada pilihan lanjut atau batal selama masih di tempatnya. Ya, ini harus ditahu sama pedagang ini, karena biasa ada pedagang memaksa, ya, atau pembeli memaksa. Sudah bisa beli, kenapa tarik kembali? Selama masih di tempat, belum berpisah, itu masih ada pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan. Kemudian kata Rasulullah, ketika penjual dan pembeli itu jujur, ya, jujur dan menjelaskan tentang barangnya, kalau ada rusaknya, ada jeleknya, nak kasih tahu pembeli, ya, atau ya, ada kekurangannya, dia sampaikan kepada pembeli, maka akan diberkahi jual belinya, akan diberkahi jual belinya. Dan apabila penjual dan pembeli itu bohong, dia berdusta, menyembunyikan cacat dan kekurangan barangnya, maka Allah akan hapuskan keberkahannya, banyak untungnya, lancar jualannya, tapi sebentar hancur, ya, sebentar bangkrut, sebentar banyak masalahnya, ya, kena penyakit ini, penyakit itu. Kenapa? Tidak berkah jual belinya, iya, karena dia bohong, dia berdusta. Kayak ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh. Tapi insya Allah para pedagang di pasar ini saya, ya, percaya orangnya jujur-jujur semuanya, ya, jujur-jujur semuanya. Ya, semoga Allah berikan keberkahan di dalam jual belinya. Semoga seluruh pedagang yang datang diberkahi usahanya, diberkahi jual belinya. Amin ya rabbal alamin. Kasih beliau hadiah. Iya, sepertinya waktu kita sudah. Iya. Masih ada lagi. Dua saja, saya 2 liter kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, masalah sholat duha, kata beliau, apakah harus dikerjakan jam 9 ya? Iya, jadi sholat duha itu dikerjakan awal waktunya, ya, awal waktu sholat duha adalah ketika matahari sudah menaik setinggi tombak. Itu awal waktu sholat duha sampai apa? Matahari pertengahan. Itu luas waktunya. Paling bagusnya di dalam hadis ketika anak onta sudah mulai kepanasan. Artinya kurang lebih jam-jam 10, setengah 11 itu paling bagus. Tetapi waktunya tadi luas. Mulai dari, ya, tingginya matahari setinggi tombak sampai, ya, matahari sebelum pertengahan. Iya. Adapun sholat tahajud, kata beliau, kapan sholat tahajud? Jadi sholat tahajud itu adalah sholat malam, ya, yang dikerjakan setelah tidur. Kalau sebelum tidur namanya sholat lail saja,
Iya, kalau sudah tidur baru bangun namanya tahajud. Waktunya itu setelah Isya sampai terbit fajar. Setelah Isya sampai terbit fajar, sampai masuk waktu subuh. Paling bagusnya adalah sepertiga malam terakhir. Paling afdalnya adalah sepertiga malam terakhir. Kalau sekarang mungkin ya sekitar jam-jam 3 ya. Jam-jam 3 kurang lebih. Iya. Allahu ta'ala alam bisawab. Kasih beliau hadiah. Satu lagi saja, kita satu. Tambah lagi. Tambah ini 2. Iya, itu lagi, tambah lagi itu. Ya, daripada dibawa pulang. Karena mengingat waktu yang sudah siap, jadi kami berikan kesempatan satu kali saja. Masih ada yang mau bertanya? Oh, belum Pi? Oh iya, tidak apa-apa. Berapa menit? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin tanyakan Ustaz, ini yang tadi yang muncul di halayak. Dan mana itu Ustaz kalau perjuangan wanita yang berjilbab Ustaz? Karena saya sudah dengar buat apa berjilbab kalau hati kotor, karena banyak yang lihat yang berjilbab, banyak yang pelak-pelaknya Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Masya Allah. Iya. Jadi pertanyaan yang bagus. Kadang orang, ya kadang seorang wanita itu masih enggan berjilbab dengan alasan dia bilang hatiku dulu saya mau kasih pakai jilbab. Iya, karena banyak orang berjilbab tapi hatinya kotor, tidak berjilbab. Yang pertama, yang membersihkan hati itu wajib, ya, membersihkan hati itu wajib dari berbagai macam maksiat dan dosa, dan menutup juga aurat juga wajib. Jadi kalau salah satunya harus satu dikerjakan, berarti masih ada satu kewajibannya belum terlaksana. Iya. Jadi dua-duanya harus dikerjakan. Nah, jadi kalau hatinya kotor namun dia berjilbab, berarti dia dapat pahala dengan pahala jilbabnya, tinggal hatinya lagi dia bersihkan. Tapi kalau dia tombo tidak berjilbab kemudian tidak bersihkan juga hatinya, berarti apa? Dua-dua dia dapat dua dosanya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Ya ayuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Katakanlah wahai nabi kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, kepada seluruh wanita kaum mukminin, hendaknya mereka menjulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Ya, karena itu lebih mudah untuk dikenal sebagai orang baik-baik sehingga tidak diganggu. Jadi istrinya Rasulullah saja disuruh pakai jilbab. Iya. Iya, apalagi selain dari istrinya Rasulullah. Ya, tetap wajib untuk memakai jilbab. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sinfani lam arahuma, ada dua golongan min ahlin nar, dari golongan penduduk neraka, belum pernah saya lihat sebelumnya. Di antaranya adalah nisaun kasiyatun ariyatun mubilatun fi ru'usihinna kasnimatil bukhut al-ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa lam yajidna rihaha. Ada dua golongan dari penduduk neraka belum pernah saya lihat sebelumnya. Iya, salah satunya adalah seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang, ketat bajunya, tipis, seksi, ya, tidak menggunakan jilbab. Ya, ini kata Rasulullah, dia berjalan dengan berlenggak-lenggok, di kepalanya bagaikan ada punuk onta. Dia tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan mencium baunya surga. Lihat ya, dosanya sangat besar kalau wanita tidak pakai jilbab. Nah, kalau ada 100 orang laki-laki yang lihat,
maka dia menanggung dosa sebanyak 100 orang laki-laki. Jadi saya nasihatkan kepada ibu-ibuku, kepada saudari-saudariku, kalau keluar kita dari rumah pakai jilbab, iya dapat pahala. Ya, selama kita menggunakan jilbab, walaupun panas, walaupun ya mungkin gerah, maka lebih panas lagi, panasnya api neraka, dan pahalanya insya Allah jauh lebih besar. Allah Ta'ala bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah, kalau ada yang salah itu dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kasih beliau hadiah. Kasih hadiah. Karena mengingat waktu kita habis, karena sebentar pada duhur kita juga mau mengisi di desa Pising di Masjid Rauda. Insya Allah pada duhur kita akan lanjut ke sana. Bagi-bagi itu sama ibu. Kepada pengunjung pasar Bagi-bagi itu sama ibu. Sabene, terima kasih banyak atas partisipasinya. Ada itu ibu di situ yang tadi. Kasim. Kasim itu ada ibu tadi di situ. Itu bapak, kasih sana bapak. Kasih bapak yang pakai topi. Oh, Sebutannya. jangan dulu. Assalamualaikum Masih ada ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan banyak orang bilang kalau kita ke masjid pakai jalan kaki toh berguguran semua dosa-dosanya. Betul. Tapi saya mau tanya, bagaimana kalau kan sekarang canggih nih, sekarang ada motor, ada mobil. Kalau orang naik mobil atau naik motor, bagaimana? Banyak pahalanya itu yang mau tanya. Masya Allah. Kan sekarang kan banyak mobil, banyak mobil. Betul, betul. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang ada dalam hadis, orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid, satu langkah itu dihapus satu dosa dan dicatat satu pahala sampai dia kembali ke rumahnya. Iya. Lalu bagaimana kalau naik mobil? Iya. Lalu bagaimana dengan naik motor? Maka itu dikiaskan hukumnya. Iya. Jadi seakan-akan dia seperti orang yang berjalan. Ya, tetap juga dihapus. Iya. Jadi iya, Allahu a'lam, yang jelas dia dikiaskan sama seperti orang yang berjalan. Namun kata para ulama bahwa tetap lebih sunnah kalau berjalan. Iya, tetap lebih sunnah. Iya, jadi tetap lebih sunnah. Tapi kedua-duanya mendapatkan keutamaan yang tadi, dihapuskan satu dosa dan dicatat satu pahala. Iya. Allah Ta'ala bisa. Kasih beliau hadiah. Kasih hadiah. Oh iya. Itu. Iya. Allah Ta'ala bisa. Ya, gitu. Allah Ta'ala bisa. Oh ya, di kajian saja sebentar.